kerja masing-masing obat. Ada dua istilah, yaitu antagonisme dan juga sinergisme. Untuk antagonisme, ini di mana kerja obat pertama dikurangi atau ditiadakan sama sekali oleh obat kedua. Contohnya, golongan barbital, di sini dia bersifat sedatif, ditambah dengan strisin, ini bersifat stimulansia, maka barbital ini kerja obatnya akan dikurangi oleh adanya strisin. Kemudian untuk sinergisme, ini di mana kekuatan obat pertama diperkuat oleh obat kedua, sehingga meningkatkan efektivitas obat pertama. Sinergisme ini merupakan pemakaian dua obat atau lebih secara bersamaan, di mana efek salah satu obat diperkuat oleh obat lainnya. Sinergisme dibagi menjadi dua, yaitu adisi dan potensiasi atau superadisi. Sinergisme adisi. Adisi atau sumasi adalah kekuatan kombinasi kedua obat sama dengan jumlah masing-masing kekuatan obat tersebut. Misalnya kombinasi asetosal dan paracetamol, juga kombinasi trisulfa. Sinergisme potensiasi atau sinergisme superadisi. Potensiasi adalah kekuatan kombinasi kedua obat lebih besar dari jumlah kedua obat tersebut. Misalnya, kombinasi trimetoprim dan sulfamethoxazole, di mana bekerja secara sinergis dan bersifat bakterisida. Apabila digunakan terpisah, tiap obat bersifat bakteriostatik. Dosis maksimum gabungan atau dosis maksimal sinergis atau disingkat DM sinergis, ini jika dalam satu resep terdapat dua atau lebih zat aktif atau bahan obat yang kerjanya pada reseptor atau tempat yang sama, maka jumlah obat yang digunakan tidak boleh melampaui jumlah dosis obat-obat yang berefek sama tersebut untuk dosis sekali pemakaian ataupun dosis satu hari. Contoh obat yang memiliki efek yang sama: atropin sulfat dengan ekstrak belladonna, pulvis opii dengan pulvis doveri, kafein dan aminofilin, arsen trioksida dan natrii arsenas. Apabila dalam resep terdapat dua atau lebih obat yang mempunyai khasiat yang sinergis, maka dosis obat dihitung menggunakan rumus seperti ini. Dosis obat sama dengan dosis obat A dibagi dosis maksimal obat A ditambah dosis obat B dibagi dosis maksimal obat B, dan seterusnya. Maksudnya, jika ada 3 obat, maka ditambahkan lagi dosis obat C dibagi dosis maksimal obat C, di mana dosis obat yang dihasilkan dari hasil perhitungan tersebut nilainya kurang dari atau sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan 100%. Pentingnya perhitungan DM. Obat yang dibuat tanpa memperhatikan dosis maksimalnya ini sangat berbahaya. Jika dosis berlebih dalam setiap pemakaian atau setiap harinya, akan membuat obat itu menjadi suatu racun yang bisa menimbulkan efek-efek negatif bagi kesehatan tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Untuk itu, perlu kita ketahui dosis suatu bahan obat dalam suatu sediaan untuk setiap pemakaiannya. Perhitungan DM sinergis. Contohnya, jika ada resep yang berisi kafein 100 mg, theophylline 50 mg, prednison 2 mg, saccharum lactis HS
dibuat dalam bentuk sediaan pulveres sebanyak 10 bungkus dengan signa 3 kali sehari 1 bungkus untuk anak atas nama Dika dengan usia 4 tahun. Nah, untuk menghitung DM sinergis atau DM ganda, ini harus diketahui nilai dosis maksimal dari obat-obat yang ada di dalam resep tersebut, di mana diketahui DM kafein adalah 500 mg per 1,5 gram. Jadi DM satu kalinya adalah 500 mg dan DM satu harinya adalah 1,5 gram. Sedangkan DM teofilin untuk satu kalinya 500 mg dan untuk satu harinya adalah 1 gram. Sehingga kita bisa menghitung DM ganda dari campuran obat, kafein, dan teofilin. Setelah kita menghitung DM sinergis atau DM ganda dari kafein dan teofilin, kita akan belajar tentang keuntungan adanya kombinasi obat, di mana kombinasi obat itu bisa meningkatkan efektivitas obat sehingga mempunyai efek yang sinergis. Yang kedua, dapat mengurangi terjadinya resistensi. Dan yang ketiga, mempermudah pemberian obat atau pemakaian menjadi tidak terlalu sering ya. Jadi jumlah pemakaiannya bisa berkurang. Kerugian kombinasi obat ini pengobatan berlebihan, biaya lebih mahal, efek samping obat memungkinkan menjadi lebih tinggi, kemudian dapat terjadi interaksi obat, potensiasi, atau juga antagonis. Syarat pengkombinasian obat. Yang pertama, tiap obat telah diketahui keamanan dan efektivitasnya. Yang kedua, tiap komponen obat harus tahu sifat kimia dan farmakologinya, kestabilan dan pengaruhnya di dalam campuran. Kemudian yang ketiga, keuntungan lebih besar daripada kerugian. Yang keempat, tiap komponen obat tidak boleh menunjukkan variasi dosis yang besar. Yang kelima, waktu pemberian dan lama kerja tiap komponen obat harus sama. Obat yang tetap diberikan tunggal atau tidak boleh dikombinasi. Yang pertama adalah obat yang mudah berinteraksi dengan obat lain. Kedua, obat yang variasi dosisnya besar. Ketiga, obat yang indeks terapinya kecil. Yang keempat, obat untuk keperluan diagnostik atau pengenalan penyakit. Yang kelima, obat yang belum tahu sifat kimia dan farmakologinya. Yang keenam, obat untuk terapi kausal. Setelah kita belajar tentang obat sinergis, sekarang kita akan belajar tentang dosis antibiotik. Dosis antibiotik. Antibiotik untuk pasien pediatrik perlu perhatian karena kecenderungan pemakaian yang berlebihan. Contohnya kasus pada anak kecil yang terkena ISPA. Anak kecil, terutama bayi, ini butuh pertumbuhan yang sehat tanpa antibiotik bila tidak ada kepastian infeksi kuman. Jadi maksudnya, pada kasus anak kecil, untuk penggunaan antibiotik itu seminimal mungkin. Jika belum ada kepastian terjadinya infeksi kuman, jadi penyakitnya bukan karena infeksi kuman, maka lebih baik dihindari minum antibiotik. Pasien pediatrik. Setiap anak memiliki sifat yang sangat berbeda. Perbedaannya, penyerapan usus, metabolisme obat, ekskresi obat, dan juga kepekaan reseptor dalam tubuh masing-masing anak berbeda. Faktor yang mempengaruhi penggunaan antibiotik pada anak. Yang pertama, berat badan anak, di mana pemberian antibiotik harus disesuaikan dengan berat badan anak, yaitu untuk perhitungan dosisnya. Kemudian dosis yang tepat menentukan efektif atau tidaknya terapi antibiotik. Yang kedua adalah lama pemakaian.
berapa hari lamanya antibiotik harus diminum. Ini dapat mempengaruhi efektivitas dari antibiotik. Faktor penentu keberhasilan eradikasi atau pemusnahan bakteri pada kasus infeksi. Ya, ini bisa dipengaruhi oleh lama pemakaian dari antibiotik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah volume sediaan. Ini untuk menentukan apakah sirup antibiotik perlu dihabiskan atau tidak. Latihan soal. Jika ada resep yang berisi amoksisilin 200 mg, luminal 10 mg, CTM 2 mg. Dibuat sediaan pulveres sebanyak 10 bungkus. Diminumnya 3 kali sehari 1 bungkus sebelum makan. Untuk anak 10 tahun bernama Yanti. Ya. Hitunglah dosis pemakaian, dosis lazim, dosis maksimal, dan juga rasio DM obat dalam resep tersebut. Cara perhitungannya sama dengan perhitungan dosis sebelumnya. Ini merupakan data dosis obat yang diperlukan untuk menghitung dosis pemakaian, dosis lazim, dan juga DM dari resep untuk anak Yanti usia 10 tahun. Data dosis ini diambil berdasarkan FI3 dan juga DIH. Dosis lazim amoksisilin 1 kali 250 sampai 500 mg setiap 8 jam. DM amoksisilin tidak ada. Kemudian dosis lazim luminal 1 kalinya 15 sampai 30 mg, 1 harinya 45 sampai 90 mg dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Sedangkan DM luminal untuk 1 kalinya adalah 300 mg dan seharinya 600 mg. Kemudian dosis lazim CTM 1 kali 2 sampai 4 mg, seharinya 6 sampai 16 mg. DM CTM sehari 40 mg. Demikian untuk materi obat sinergis dan juga antibiotik. Silakan dicoba menghitung untuk soal antibiotik, perhitungan dosis antibiotik anak, dan juga perhitungan dosis sinergis. Ya, jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Silahkan kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya.